Tiffany Stratton yang mengalami cedera. Momen sejarah buat Joe Hendry. Randy Orton siap tantang John Cena. Rusev return di WWE. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Tiffany Stratton yang mengalami cedera. Pertandingan Tiffany Stratton dan Charlotte Flair akhirnya berjalan tanpa hambatan setelah semua kontroversi yang terjadi antara mereka berdua. Tiffany berhasil mempertahankan Women's Championship title lewat kemenangan bersih. Jika kita menonton pertandingan sampai selesai, terlihat jelas ada memar di kening Tiffany dan gigi Tiffany nampak berdarah. Tiff dilaporkan mengalami patah gigi atau kerusakan gigi. Momen ini terjadi saat Tiffany melakukan moonsault ke Charlotte dan wajahnya membentur penyangga lutut yang dipakai oleh Charlotte. Kabar baiknya cedera ini tidak parah dan Tiffany tidak akan absen. Setelah pertandingan, Tiffany menyebut Charlotte sebagai lawan impiannya dan kemenangan ini membuat dirinya sangat emosional. Komentar kalian tentang pertandingan Tiffany di WrestleMania kemarin? Momen sejarah buat Joe Hendry. Bukan Rusev, Aleister Black apalagi Nick Aldis, namun Joe Hendry dari TNA yang dipilih sebagai lawan Randy Orton yang menggantikan Kevin Owens yang terpaksa mundur karena mengalami cedera. Terpilihnya Joe Hendry kabarnya sangat dirahasiakan hingga jam-jam terakhir menjelang WrestleMania 41 dimulai. Pertandingan itu sendiri berjalan dengan cepat, namun bisa dibilang menjadi pertandingan bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang TNA World Champion mendapat spot di WrestleMania. Nama Joe Hendry ternyata bukan pilihan utama karena Jeff Hardy yang juga merupakan roster TNA masuk kandidat sebagai lawan Randy Orton. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya Joe Hendry yang dipilih dan mendapat reaksi yang bagus dari fans. Komentar kalian? Randy Orton siap tantang John Cena. Momen tak terduga terjadi di WWE Raw tanggal 22 April tahun 2025. John Cena membuka acara sebagai juara dunia ke-17 kalinya, menyampaikan pidato penuh emosi soal masa pensiunnya yang makin dekat. La menyebut dirinya sebagai The Last Real Champ, ikon sejati yang ingin menggantung sabuk dengan kepala tegak. Tapi belum sempat euforia menyebar, Randy Orton muncul dari bayang-bayang dan dengan satu RKO yang presisi, ia menjatuhkan Cena di tengah ring. Tanpa sepatah kata pun, Orton berdiri sambil mengangkat sabuk. Pesannya jelas, dia siap ambil gelar itu. Bukan sekadar untuk jadi juara, tapi untuk mengakhiri cerita Cena dengan tangannya sendiri. Ini bukan sekadar feud biasa, ini adalah legacy versus loyalty. Cena, bintang yang bolak-balik ring dan Hollywood, mencoba pulang untuk menutup lembaran karir dengan megah. Orton, yang tetap bertahan di WWE dalam suka duka, merasa gelar itu bukan milik orang yang datang sesekali. Emosi, dendam lama, dan harga diri kini dipertaruhkan. Apakah Cena bisa pensiun sebagai juara? Atau justru Orton yang akan jadi bayangan terakhir dalam perjalanan sang ikon? Tulis di kolom komentar. Rusev return di WWE. Setelah berminggu-minggu berspekulasi, kemarin secara resmi adalah hari Rusev sekali lagi di WWE, karena sang superstar mengejutkan para penggemar dan kembali selama WWE Raw kemarin. Rusev membuat kembalinya yang sangat dinanti-nantikan di tengah-tengah apa yang seharusnya menjadi pertandingan untuk kejuaraan WWE Tag Team World Champion. The New Day keluar untuk membanggakan kemenangan mereka ketika mereka ditantang oleh Otis dan Akira Tozawa. Sang juara menantang mereka untuk bertanding, dan saat mereka naik ke atas ring, lampu padam. Ketika mereka kembali, lagu tema Rusev diputar, dan penonton menjadi heboh. Sang superstar keluar ke atas ring sendirian, dan menakuti The New Day. Dia kemudian membersihkan ring dari Tozawa dan Otis, kemudian mengunci Otis dengan finishernya. Apakah kalian excited tentang kembalinya Rusev ke WWE? Tulis di kolom komentar. Cathy Kelley segera menjadi pegulat. Backstage interviewer WWE Cathy Kelley dikabarkan sedang menjalani pelatihan rahasia di Performance Center, termasuk latihan fisik dan promo, menurut PW Insider.
Setelah bergabung kembali tahun 2022, mantan presenter NXT ini disebut sedang mempersiapkan diri untuk peran baru sebagai manajer, sesuatu yang pernah ia ungkapkan ketertarikannya. Apakah ini pertanda Cathy Kelley akan segera muncul di ring bukan hanya sebagai pewawancara, tapi sebagai sosok yang memengaruhi pertarungan? Mari kita tunggu perkembangannya. Fuego del Sol yang melepas topengnya. Di GCW Joey Janela's Spring Break 9, Atticus Cogar dan Fuego del Sol bertarung dalam pertandingan GCW Career vs Mas. Jika Atticus kalah, game changer wrestling karirnya akan berakhir. Jika Fuego kalah, ia harus membuka topengnya. Setelah pertandingan hampir 18 ronde yang melibatkan saudara Atticus, Otis Cogar, dan rekan setim Fuego, Sam Stackhouse, Atticus Cogar meraih kemenangan setelah memasukkan last nail ke tempat sampah. Sesuai ketentuan, Fuego del Sol harus membuka topengnya. La meminta bantuan rekan setimnya untuk membuka tali topeng, sebelum memperlihatkan wajahnya. La menyerahkan topengnya kepada Atticus, tetapi tidak berakhir di situ. Fuego kemudian melepas sepatu botnya dan meninggalkannya di tengah ring, sebagai simbol berakhirnya karir gulatnya. Komentar kalian. Alasan The Rock tidak muncul di WrestleMania 41. Terjawab sudah alasan mengapa The Rock melewatkan WrestleMania tahun ini. Dalam wawancara dengan Pat McAfee, The Rock mengatakan bahwa dia sengaja mengundurkan diri dari alur storyline John Cena versus Cody Rhodes setelah Elimination Chamber. The Rock bercerita jika dia menghubungi Cody dan Cena setelah Elimination Chamber dan mengatakan jika pekerjaan Final Boss telah selesai dan spot harus menjadi milik Cena dan Cody bukan dirinya. The Rock melanjutkan jika saat John Cena tunhil di Elimination Chamber, hal itu adalah momen terhebat dalam sejarah gulat pro dan hal itu harus menjadi momen Cena dan Cody bukan dirinya. Namun jika mereka membutuhkan dirinya maka dirinya akan selalu hadir. The Rock menekankan jika dirinya muncul di tengah pertandingan maka fans akan teralihkan perhatiannya. Main event WrestleMania tahun ini berfokus pada John Cena dan usahanya untuk menjadi 17 kali World Champion sehingga kehadirannya tidak perlu diperlukan. Tentang kemunculan Travis Scott, The Rock mengaku dirinya sangat terkejut dan tidak tahu jika Travis akan hadir. Belakangan nama The Rock tengah disorot di Hollywood karena perilakunya yang egois dan tidak disiplin. Apakah ini merupakan salah satu cara The Rock untuk membersihkan namanya yang tengah tercoreng? Komentar kalian. Stephanie Vaca debut di Raw. Stephanie Vaca debut di Raw after WrestleMania 41. Bukan sembarang debut karena dia datang untuk menantang Io Sky. Pertandingan keduanya lantas digelar dan mengundang decak kagum luar biasa dari fans terutama untuk performa Stephanie Vaca. Pertandingan keduanya pada akhirnya dinyatakan no contest setelah Roxanne Perez dan Giulia datang menyerang Stephanie dan Io sebelum Rhea Ripley datang. Reaksi di backstage dilaporkan sangat positif dan pertandingan Stephanie Vaca versus Io Sky mendapat penilaian bagus dari ofisial WWE. Dengan kehadiran Roxanne Perez, Giulia, dan Stephanie Vaca rasanya Women's Division di WWE semakin menarik saja untuk diikuti. Komentar kalian. Nah itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.